Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lutfisgiarti. NIM saya 209200004. Saya jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 1, kelas 1A. Baiklah, saya akan menjelaskan materi psikologi pendidikan. Baiklah, langsung saja. Saya akan memulai. Yang pertama itu pengertian psikologi. Psikologi sendiri yaitu berasal dari bahasa Yunani yang namanya psycho, yang artinya yaitu berdarah panas, yang artinya sendiri yaitu hidup, jiwa, hantu, dan logos sendiri berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi artinya yaitu ilmu kejiwaan, perilaku, dan tata laku manusia. Menurut ensiklopedia, pengertian psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan hewan yang dapat dilihat secara langsung maupun tidak dapat dilihat secara langsung. Sedangkan menurut Muhyiddin Shah pada tahun 2001, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik individu maupun kelompok, dalam suatu lingkungannya. Materi selanjutnya yaitu sejarah psikologi dan psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu sejarah psikologi. Psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri pada tahun abad ke-19 terjadilah babak baru dalam sejarah psikologi. Pada tahun 1879, Wilhelm Wundt, Jerman, 1832 sampai 1920 mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig yang menandai titik awal psikologi sebagai suatu ilmu berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu sejarah psikologi pendidikan. Para ahli psikologi memandang bahwa Johann Friedrich Herbert adalah bapak psikologi pendidikan. Dilahirkan di Oldenburg, Jerman pada 4 Mei 1776. Ia adalah seorang dosen filsafat di Göttingen dan ketua jurusan filsafat di Königsberg. Sebelum meninggal pada tanggal 14 Agustus 1841, pada tahun 80-an, namanya diabadikan sebagai nama Auran Herbert Tishmo. Salah satu aturan dalam ilmu psikologi. Konsep utama aliran ini adalah apertif mas apersepsi, yang diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Selanjutnya, psikologi pendidikan berkembang pesat di Amerika Serikat. Setelah itu menyebar luas ke seluruh benua, termasuk ke Indonesia. Cakupan materi psikologi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar mengenai teori, prinsip, dan ciri khas individu. Kedua yaitu proses belajar, di mana terdapat fase belajar dan peristiwa belajar. Selanjutnya situasi belajar atau keadaan fisik ataupun non-fisik yang dilakukan dalam belajar. Selanjutnya mengajar, proses mengajar dan situasi mengajar. Proses belajar mengajar, manajemen kelas, metode pembelajaran, motivasi belajar, pengukuran kinerja akademik. Proses belajar mengajar, manajemen kelas, metode pembelajaran, motivasi belajar, pengukuran kinerja akademik, pendayagunaan umpan balik, dan penindaklanjutan. Selanjutnya yaitu metode dalam psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu ada metode eksperimen. Tujuan metode eksperimen dalam penelitian psikologi adalah untuk mengukur kecepatan bereaksi seorang pembelajar terhadap stimulus tertentu. Alat yang digunakan untuk mengaturnya yaitu Cognitive Psychology Test. Selanjutnya yaitu metode kuesioner. Dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner pada subjek. Uji coba yang
Metode kuesioner dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada subjek uji coba yang mempunyai karakteristik sama dengan subjek asli penelitian. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner cukup jelas dan relevan untuk dijawab, serta memperoleh masukan yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu contoh data penelitian psikologi pendidikan yang dapat dikumpulkan. Yang pertama, karakteristik pribadi siswa. Itu contohnya bisa jenis kelamin maupun usia. Kedua yaitu latar belakang siswa, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga. Selanjutnya yaitu perhatian siswa terhadap mata pelajaran tertentu. Misalkan saya suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Misalkan saya menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Nah, saya akan terus giat untuk belajar bagaimana caranya saya bisa mendapatkan nilai A. Metode studi kasus. Metode ini hanya dapat dilakukan kepada individu atau kelompok saja. Namun, ini ditentukan bagaimana cara pengambilannya, dan ini ditentukan berapa jumlahnya. Metode observasi naturalistik. Peneliti pada metode ini tidak menampakkan diri sebagai peneliti, akan tetapi ia lebih mendekatkan diri kepada si subjek tersebut. Selanjutnya yaitu metode penyelidikan klinis. Metode ini memberikan tugas-tugas tertentu kepada subjek penelitian itu sendiri. Kenapa? Karena untuk mengetahui bagaimana sikap dari si subjek ini, bagaimana cara menanggapinya, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Bagaimana caranya? Misalkan seorang ketua RT bercengkrama dengan warganya. Selanjutnya yaitu gejala-gejala kejiwaan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kognisi, yang artinya sendiri kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu peristiwa yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan, Adapun bermacam-macam gejala kognisi, yaitu yang pertama pengamatan, yang kedua tanggapan, yang ketiga ingatan, yang keempat fantasi, dan yang kelima berpikir. Yang pertama yaitu pengamatan, yaitu aktivitas yang dilakukan manusia terhadap suatu proses atau objek yang dimaksudkan untuk kemudian diobservasi. Tanggapan yaitu suatu bayangan yang melekat dalam ingatan seseorang. Ketiga, ingatan adalah saat kita menggambarkan pengalaman masa lalu dan menggunakan hal tersebut sebagai sumber informasi. Keempat, yaitu dilukiskan suatu gambaran sebagai fungsi memungkinkan manusia untuk berorientasi dalam sebuah imajinasi. Berpikir merupakan proses dinamis yang dapat dilukiskan dengan proses atau jalannya. Ada 4 langkah proses jalannya berpikir. Yang pertama yaitu pembentukan pengertian, pendapat, kesimpulan, dan psikologi pikir. Pembentukan pengertian, pendapat, kesimpulan, dan psikologi berpikir. Selanjutnya, intuisi adalah kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Selanjutnya yaitu gejala konasi atau kehendak. Gejala campuran. Yang pertama yaitu perhatian adalah reaksi umum yang menyebabkan bertambahnya aktivitas daya konsentrasi dan fokus satu tujuan. Adapun jenis perhatian
yaitu ada dua. Yang pertama yaitu menurut bentuknya. Perhatian sengaja, contoh melihat pemandangan. Selanjutnya itu perhatian tidak sengaja, melihat seorang wanita di jalan, ternyata wanita itu cantik, lalu kita tanpa sengaja memujinya. Selanjutnya itu perhatian habitual, contoh setiap hari memperhatikan matahari. Menurut sifatnya, perhatian spontan dan perhatian paksaan. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.